Tema kita di bulan Juni diambil daripada 2 Timotius 1 ayat 6. Dan kita tahu selama bulan Juni kita akan belajar buku dari surat Paulus yang kedua ke Timotius. Yang judulnya adalah Fan into Flame. Yang berarti adalah dalam Tuhan kita bersaudara. Pokoknya semua bahasa apa aja artinya dalam Tuhan kita bersaudara. Gak artinya kita kipas-kipas seperti kayak orang bikin sate, kipas sampai kemudian supaya apinya tidak pernah padam. Dan di dalam 2 Timotius 1 ayat 6 dikatakan begini. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengorbankan, mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atas kamu. Minggu lalu pendeta kita Iwan telah berbicara kepada kita diambil daripada surat 2 Timotius pasal yang pertama. Dan hari ini saya akan ambil surat 2 Timotius pasal yang kedua. Dan tema pelajaran saya hari ini adalah Fuel Up, Don't Give Up. Yang artinya adalah dalam Tuhan kita bersaudara. Yang artinya adalah tetap semangat, jangan pernah menyerah. Oke, nah saya nggak tahu kenapa temanya ini. Saya tahu mungkin pendeta Charles lagi semangat Liverpool juara Premier League. Saya nggak tahu kenapa. Tapi mungkin itu alasannya, saya nggak tahu. Tapi judulnya adalah bagaimana kita tetap bersemangat. Ya merah-merah adalah Arsenal, merah-merah tapi kalah-kalah terus mereka. Oke. Pasal yang kedua ayat yang pertama. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Bagi kita, brothers and sisters, hari ini, bagi Paulus terutama, adalah gampang kalau kita menguatkan orang, kalau keadaan kita sedang kuat. Betul atau tidak? Adalah gampang memberikan nasihat kepada orang lain, kalau kita lagi tidak ada masalah dalam kehidupan kita. Adalah gampang untuk kita memberikan dorongan, semangat kepada orang lain, nasihat, kekuatan, kalau kita sedang tidak ada masalah apa-apa. Pernikahan baik-baik saja, perusahaan baik-baik saja, pekerjaan baik-baik saja, anak-anak baik-baik saja. Dan kita bisa dengan sangat gampang, karena memang keadaannya sedang baik-baik saja. Sekarang bagaimana ceritanya kalau keadaan kita sedang tidak baik-baik saja? Bagaimana jika kita memiliki struggles, perusahaan lagi struggles? Bisakah kita masih memberikan kekuatan pada orang lain? Atau lagi bergumul pernikahan kita? Atau lagi bergumul, anak-anak kita lagi bergumul. Entah dalam kehidupan mereka pribadi, secara akademik, pekerjaan, there are struggles. Bisakah kita memberikan dorongan kepada orang lain? Atau ministry kita, atau pelayanan kita, atau bahkan diri kita secara pribadi lagi bergumul, entah secara keuangan, macam-macam. Bisakah dalam semua pergumulan itu? Seperti kata di sini, jadilah kuat. Kita bisa nggak menasihati orang lain dalam kehidupan kita? Paulus menceritakan keadaannya. Dia sedang tidak baik-baik saja sebenarnya. Waktu dia bilang kepada Timotius, jadilah kuat. Di 2 Timotius 1 ayat 15, dikatakan, engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia kecil, semua mereka di Asia kecil, berpaling daripadaku. Termasuk Figelus dan Hermogenes. Penyebutan dua nama orang ini kemungkinan besar karena Timotius mengenal mereka. Mungkin mereka adalah teman-teman seperjalanan. Tapi kalau kita pindah fokus kita kepada pernyataan sebelumnya, dikatakan semua mereka. Di mana? Di Asia meninggalkan aku. Asia itu apa kota-kotanya? Mari kita lihat. Kota Asia atau kota-kota di kawasan Asia, Efesus, Smyrna, Pergamum, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia, Troas, Miletus, dan juga beberapa kota Galatia yang lain. Saya tanya, gimana perasaannya ketika orang-orang yang kita ajar Alkitab, yang kita bantu mereka berubah secara pribadi, yang kita konseling pernikahan mereka, yang kita berjuang untuk mereka bisa mengenal Kristus, dan ketika kita dalam keadaan bermasalah, mereka meninggalkan kita. Ada orang bahkan berkata begini secara ironis, dia bilang begini, kalau kamu pergi ke gereja, kamu jangan fokus pada orang-orangnya, fokus pada Tuhan. Karena nanti ketika kamu ada bermasalah, kamu menemukan bahwa tidak banyak orang yang stand beside you. Kamu menemukan bahwa you will be lonely ketika kamu bermasalah. Benarkah itu pernyataannya? Kalau kita lihat contoh di sini, jangan-jangan itu satu repetisi saja. Bahwa ketika kita sedang mengalami masalah dalam kehidupan kita, tidak banyak orang yang mau berdiri bersama di samping kita, tidak banyak.
Karena Paulus bilang bahwa semua orang, mungkin ketika kita baca kitab Wahyu, mungkin itu adalah penghiburan dari Tuhan kepada Paulus yang sudah ketemu Tuhan di sorga. Karena surat teguran kepada Efesus dan juga 7 kota yang lain di Wahyu. Menarik, brothers and sisters. Tapi Paulus berkata, semua mereka telah meninggalkan aku. Pernah punya perasaan begitu? Waktu kita membantu orang, kita tidak mendapatkan sebaliknya. Do you have the feeling? Karena ini yang Paulus rasakan. Tapi dia masih bisa menasihati dan menguatkan Timotius. Pasal 2 ayat 9. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita. Malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Literally, brothers and sisters. Literally. Paulus itu dibelenggu. Ada rantai di kemungkinan kaki dan tangannya. Mungkin kakinya. Tapi bisakah kita dalam keadaan terantai, kita masih kasih surat penguatan kepada orang lain? Jangan-jangan surat kita berisi adalah keluhan tentang kenapa saya mengalami ini. Kenapa Tuhan biarkan saya terjadi seperti begini? Kenapa haruskan, bukankah saya melayani dia? Kenapa harus begitu? Kenapa harus begini? Pasti mungkin yang keluar daripada kita. Kalau kita sedang tidak baik-baik saja. Seperti Paulus, dalam sedang tidak baik-baik saja. Dan dikatakan dia menderita. Dan kita tahu, brothers and sisters, kalau orang sampai dibelenggu dalam sistem penjara Romawi, artinya adalah penjahat yang sangat jahat, kelas kakap yang jahat. Maka dibelenggu seperti begitu. Awal-awalnya kan dia tahanan rumah. Setelah itu kemudian pergantian kekaisaran, dia diperlakukan seperti seorang penjahat, dibelenggu. Kalau kita dalam keadaan terbelenggu, apa yang mungkin keluar dari pikiran kita tentang Tuhan? Paulus masih menguatkan Timotius, jadilah kuat. Pasal 4 ayat 6-7. Kita tahu, dikatakan dia sudah tahu kematiannya sudah dekat. Dikatakan darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Dia memahami bahwa kematiannya sudah mendekat. Tetapi tidak membuat dia berhenti menasihati, menguatkan orang lain. That's the beauty menurut saya daripada firman Tuhan itu. Bagaimana orang dalam keadaan yang begitu luar biasa, terantai, diperlakukan seperti penjahat, teman-teman dia meninggalkan dia, tetapi dia terus memberikan yang terbaik bagi orang lain. Ayat 10, Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes ke Galatia, Titus ke Dalmatia. Seorang namanya Demas, teman seperjalanan Paulus, yang kemudian meninggalkan Paulus dan lebih mencintai dunia. What do you feel? Kita sama-sama anggota misi, tiba-tiba satu kabur, kemudian dia lebih cinta dunia. Dia lebih suka, gak peduli lagi tentang Tuhan. What do you feel? Itulah keadaan, suasana emosi Paulus waktu dia menulis surat kepada Timotius. 14, Alexander Suciadi, si tukang tembaga itu. Mana orangnya? Oh enggak ada, syukurlah kalau begitu. Untung bukan Rebi Walandau. Telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalas menurut perbuatannya. Ada orang yang sangat mengganggu, namanya Alexander namanya. Memang Alexander itu suka mengganggu orang seperti itu? Enggak. Betul ya kata Pak Budi ya? Menurut pembimbing gimana? Ada begitunya? Oh enggak ya, oke dia orang baik kalau gitu. Tapi di Alexander sini beda sama Alexander Suciadi di sini ya. Ini Alexander yang mengganggu. Can you imagine? Dia bilang dia telah banyak berbuat kejahatan. Dia do many harmful bagi saya, kata Paulus. Harusnya dia bisa bilang, Tuhan, ini boleh nggak? Pindahin aja, maksudnya boleh nggak? Face it itu. Dan dalam keadaan itu, dia masih memberikan surat menguatkan orang lain. Pasal 4 ayat 16. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Kita tahu balik, go back di tanah Yudea. Menghadapi pengadilan pertama. Dia sendiri loh. Semuanya meninggalkan aku. Dari awal dia ditangkap sampai pada level kematian dia. That's what he feels. Semuanya meninggalkan dirinya. Brothers and sisters,
Kalau kita berada pada keadaan seperti begitu, what is our normal reaction? Mental health, depresi, cari psikiater, marahin orang, saling kadang salah Tuhan. That's our response normally. Tetapi bukankah kenapa ini ditulis buat kita hari ini, brothers and sisters? Kenapa Tuhan membiarkan Paulus menceritakan keadaan supaya kita belajar? Karena saya percaya ada maksud Tuhan yang orang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja masih menulis, jadilah kuat, hai anakku. Bagi saya yang pertama, Tuhan mau dia jadi contoh, example. Dan there's many story dalam Bible ditulis supaya kita bisa lihat ada contohannya. Kita bisa bilang, wah keadaan saya, berat keadaan saya. Tapi Bible menulis orang-orang yang keadaannya sangat berat, tapi mereka memilih untuk menjadi contoh bagi kita sampai hari ini. Dan hari ini Tuhan membiarkan Paulus berada pada situasi dan dari awal Tuhan bilang, sisihkanlah mereka, karena aku akan tunjukkan betapa mereka akan menderita, betapa berat penderitaan mereka demi namaku. Itu dari awal desainnya begitu. Tujuannya apa, brothers and sisters? Supaya kita bisa lihat contohan itu. Brothers and sisters, saya kasih tahu buat kita. Lebih gampang kita itu melihat hal negatif daripada orang. Daripada melihat apa yang baik daripada orang. Lebih gampang orang yang istilahnya sudah memberi segala sesuatunya. Tapi when one mistake, itu bisa kita ambil sebagai hal-hal yang mempengaruhi kita punya penilaian. Sementara Alkitab menulis banyak orang-orang hebat yang mereka ditulis dengan semua kekurangan mereka. Tapi supaya menjadi contohan. It doesn't matter berapa banyak kita fall. Tokoh Alkitab banyak yang juga jatuh. Tapi mereka menjadi contoh yang hebat bagaimana iman mereka sampai pada akhirnya. So hari ini ada contoh yang sangat ekstrim yaitu Paulus. Alkitab juga ada contoh yang istilahnya struggle banyak mereka. Daud struggle sana sini. Abraham dan semua orang struggles. Tapi akhir hidup mereka, they show kesetiaan. Paulus on the other hand, dalam semua yang dihadapi, dia masih memilih untuk bisa apa? Memberikan dorongan. Jadilah kuat, hai anakku. Kemudian Paulus pakai sumber inspirasi lain. Ini menarik menurut saya. Kalau kita perhatikan dia ambil 3 contoh. Yang pertama tentara, yang kedua adalah atlet, yang ketiga adalah petani. 2 contoh awal menurut saya, kalau saya jadi Paulus, saya nggak akan pakai contoh itu. Mana ada tentara Romawi yang tidak ada darah di tangannya. Mereka tidak mencurahkan darah, mana ada. Mana ada tentara Romawi yang tidak berperang, kemudian dia tidak bunuh orang, mana ada. Mungkin saja tentara itu adalah orang yang menangkap Paulus. Mungkin juga orang yang mengikat dia dengan rantai. Mungkin yang menjaga depan pintu penjaranya. Mungkin yang mengawasi dia. Mungkin yang berbuat yang kasar terhadap dirinya. Tapi itu tidak mempengaruhi Paulus untuk lihat the good things daripada orang itu. Apa yang good things dari orang itu? Dia berkata begini. Bertahanlah dalam penderitaan sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Dia ambil contoh itu, dia ambil hati mereka. Dia ambil kesetiaan mereka. Dia ambil tekad mereka. Dia bilang inilah contohnya. Tentara ini menjadi tentara Kristus. They use the same. Papa saya seorang brimob, polisi. Kalau dulu kan masih gabung sama ABRI. Saya dari kecil, dari lahir sampai besar tinggal di asrama. So kita lihat tentara, kita lihat brimob, latihan segala macam. Ada masa-masa, I know, mereka itu betul-betul merayap itu di batu kerikil, ya sampai mereka luka-luka badan mereka. That's how they train. Oke, berapa bulan ada pemberontakan di mana? Mereka pergi ke hutan 3 bulan, kemudian balik lagi, begitu terus. Dan kita sudah biasa. Tiba-tiba dalam berapa bulan papa kita menghilang pergi perang, pemberantasan pemberontakan entah di pulau di RMS di Maluku, kemudian di Papua, di mana-mana. Dia pergi ke sana. Dan bagi kita yang mungkin suami tentara, kita feel the same. Atau ayah tentara, we feel the same. Betul atau tidak? Dan orang bisa bilang, tentara itu bunuh-bunuh orang aja. Tapi Paulus ambil disiplinnya mereka. Dia ambil contoh baiknya mereka untuk dijadikan sebagai pesan bagi kita hari ini. Hari ini jangan sampai kita hanya mau belajar daripada orang tertentu, brothers and sisters. Jangan kita mau belajar kepada orang kita, anggap yang
wah, secara spiritual. Jangan-jangan orang di samping kita, yang kita anggap lemah itu, sebenarnya kita harus belajar lebih banyak dari dia, daripada diri kita. Jangan-jangan. Jangan sampai kita belajar itu menjadi struktural, belajarnya. Oh, bahwa makin tinggi jabatan, makin rohani orang itu. That's very dangerous. Karena Bible kasih kita contoh. Dan example dalam Bible ada sampai perempuan pelacur. Wanita janda yang miskin. They give a lot of example. So kita harus be sensitive lihat satu sama lain. Kita bisa learn dari ini, dari sana, kita bisa learn dari everybody. Supaya kita humble sebenarnya. Dan tak ada humility, tak ada kerajaan surga kan, kata Alkitab. Contoh yang kedua dia pakai adalah tentang olahragawan. Dia bilang, seorang olahragawan hanya memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Nah bagi kita, karena kita di zaman modern, kita pikir, ini pasti maksud Paulus adalah apa ini olahraga apa? Salap, petik mangga. Bulu tangkis maksudnya. Ini apa? Nyuci di rumah maksudnya. Tenis maksudnya, oke? Kita pikir tenis. Bro, lihat, yang Paulus lihat adalah gladiator. That's what he saw. Orang mencurahkan darah, dia ambil contoh gladiator, dia ambil contoh, mungkin orang olimpiadenya ada. Tapi waktu itu bilang olahraga zaman dahulu adalah gladiator. Lomba, kereta perang yang ujungnya ada tajamnya yang bisa memotong kaki kuda dan juga manusianya. That's olahraga. Paulus ambil contoh bukan, olahraga itu berdarah banget. It's a bloody sport. Dia ambil ada yang baik, olahragawan, latihan. Dan tiga contoh ini semua adalah physical. Semua berhubungan dengan fisik. Tadi khotbah pertama ada orang datang ke saya, bro, kamu capek ya? Saya bilang, oh ya? Terus, mungkin karena saya sudah dalam 6 bulan ini jarang olahraga. Mungkin itu juga, saya akan bertobat berolahraga lagi. Padahal waktu hari kenaikan Tuhan Yesus, kita semua Mary Selatan ada sekelompok grup yang pergi olahraga di GBK. Oke, mereka sudah, karena saya ada bertemu sama singles dulu, kemudian mereka sudah 4 putaran. Saya ketemu sama mereka bilang, bro, sudah berapa putaran? Saya bilang, belum. Wah bro, jangan malas bro, olahraga, harus semangat bro. Saya bilang, gua bisa berapa putaran? Saya bisa. Oke, mau berapa putaran? 7, bisa? Saya lagi. 1 putaran. 7 putaran. Saya bilang, kamu tanyakan berapa putaran? Kamu gak bilang putaran GBK kan? Kamu coba bilang putaran, saya duit. Dia bilang, masalah saya di mana? Saya bilang. Itu sebenarnya, oke? Buat mereka bahagia, mereka pada stres semuanya itu saya tahu. Tapi kita berolahraga, tapi semua contoh ini adalah physical example. Bahwa kita betul-betul punya contoh satu sama lain. Dan dipakai kata petani, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil hutan. Of course dia cerita tentang ceritanya, tapi kan pesannya adalah semua 3 contoh ini adalah orang yang bekerja secara fisik. Dan kita harus ambil cerita mereka sebagai inspirasi bagi kita. We can learn from one another. That's the point. Bahwa semua contoh berarti satu sama lain. Kita bisa ambil sebagai contohan iman kita. Amin. Hal yang kedua. Kemudian kalau kita baca di bagian ke-7, pasal ke-7, dikatakan, perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Setelah kita bisa grasp everything, Tuhan bilang, Tuhan kasih kita pengertian atas segala sesuatu. Kalau kita picky, kita hanya memilih sedikit orang kita mau belajar, I believe kita nggak akan bisa dapat the whole understanding. Kalau kita bisa belajar dari banyak orang, dan kita bisa punya banyak pengertian. Dan kita bisa pahami a lot of understanding. Karena apa? Karena Tuhan bilang, perhatikanlah apa yang kukatakan. Supaya Tuhan akan berikan kepadamu pengertian atas segala sesuatu. Yang berikut, pasal 2, 8-10. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku.
Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah supaya mereka dapat juga mendapatkan keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Apa yang membuat Paulus bertahan? Apa yang membuat pesan hari ini buat kita bisa terbakar semangat kita senantiasa? Yang pertama kita belajar satu sama lain. Yang kedua adalah ingatlah ini, Kristus yang kita ingat. Kristuslah yang menjadi sumber semangat daripada Paulus. Dialah bahan bakar itu. Dialah batu bara itu. Dialah api itu. Dialah sumbernya. Christ itu adalah sumbernya. Dan kita, kata Paulus, dia bergantung, dia dekat sama Tuhan karena kekuatan dia. Dengan semua keadaan, kekuatan dia adalah di dalam Kristus. Dia bilang Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Inilah yang kuberitakan. Karena inilah sumber daripada inspirasi saya, sumber semangat saya. Christ adalah sumbernya. Kemudian dikatakan ayat yang ke-11, maka benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Ini kan sumber inspirasi kita. Kalau kita bertekun, kita pun akan memerintah dengan dia. Kalau kita menyangkal dia, dia akan menyangkal kita. Berarti benarkah dalam kehidupan kita, kita always acknowledge Yesus dalam kehidupan kita? Dalam pekerjaan, kehidupan sehari-hari, benarkah kita orang yang berani mengaku Yesus adalah Tuhan kita? Jangan-jangan kita hanya mau secara publik, gereja kita adalah orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan. But in private, kita bukan orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan. Kita mungkin bahkan takut berbicara Yesus kepada orang lain. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena Tuhan tidak bisa menyangkal dirinya. Dia always a faithful God. Ini kan sumber kekuatan daripada Paulus. Yang membuat dia bertahan, melewati semua itu. Semua penderitaan dia tahu bahwa Christ adalah sumber. Dia kata, ingatlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan. Dia bilang kata-kata tadi ini, lu harus cerita kepada yang lain. Bro, kalau kita mati dengan Kristus, kita pasti akan hidup dengan dia. Kalau kita bertekun, kita akan memerintah bersama-sama dengan dia. Kalau kita setia, dia akan setia. Kalau kita tidak menyangkal dia, dia pun tidak akan menyangkal kita. Itu kan sumber kekuatan. Sumber energi. Dengan semua janji-janji Tuhan, of course, daripada firman Tuhan. Supaya jangan orang bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarkannya. Lebih bagus, kamu fokus kepada Kristusnya. Daripada berdebat gak jelas, fokus pada Kristus, karena itu sumber kekuatan kamu. Poin yang kedua adalah the energizer-nya. Dialah yang seperti kamu dicas, kamu mendapatkan semangat, kamu mendapatkan kekuatan melalui Kristus. Dan Kristus only. Itulah. Makanya kita bicara, betul-betul dengan semua hal, dia selalu menunjukkan Kristuslah sumber daripada kekuatan dia. Ini adalah suku Garo. Ya, daerahnya daerah pegunungan, Meghalaya di daerah India. Dan di daerah itu 77% mereka beragama Kristen. Suku Garo sendiri itu 98% suku Garo mereka beragama Kristen. 98, sekian mereka beragama Kristen. Tahun 1901-02 awal-awal itu misi pertama kali dikirim ke daerah sana, daerah Garo. Kemudian mereka memenangkan satu orang dari suku Garo namanya Nokseng. Oke? Dia dan istri dan kedua anaknya dewasa, mereka berempat, berempat mereka memutuskan untuk mereka menjadi orang percaya. Oke? Tetapi tindakan mereka itu, karena mereka semangat mereka cerita, itu mengganggu. Karena suku Garo pada tahun 19 awal-awal, cenderung ada suku yang agak kanibalnya.
awal-awalnya. This is a true story. Kemudian si Knoxon dipanggil, dikumpul oleh kepala sukunya. Kemudian dia tanya oleh dia, kamu diminta untuk denounce your faith, tidak menolak Yesus sebagai Tuhan. Tahu kata dia apa? Dia bilang, I have decided to follow Jesus. No turning back. Kemudian mereka ambil istri dan anak-anak, dan mereka bilang, kita akan bunuh istri kamu dan anak kamu. Kalau enggak, kalau kamu tidak mau menyangkal iman kamu, kita akan bunuh keluarga kamu. Dia bilang adalah, meski sendiri, tetap ku ikut, no turning back. Mereka bunuh istri dan anak-anaknya. Terakhir mereka tanya dia, so you are the last time. Denounce your faith, atau kita bunuh kamu. Dan dia bilang adalah, dia merinding, salib di depan, dunia di belakang, no turning back. Itu kemudian menjadi sumber inspirasi dari kata-kata itu. Menjadi sumber inspirasi dari lagu I Have Decided to Follow Jesus. Because of that, karena tindakan ini, kepala suku penasaran kenapa orang ini bisa begitu kokohkan imannya. Dia pelajari Alkitab dengan bantuan orang, I don't know whatever the story-nya. Dia menjadi seorang Kristen dan seluruh suku menjadi Kristen. Itulah kenapa 98,sekian% suku Garo percaya kepada Kristus. That's the story. Setiap kali kita menyanyikan lagu, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Not turning back. Sebenarnya adalah satu nyanyian iman seseorang yang bilang adalah sampai mati pun, I will never denounce Jesus. Saya nggak akan pernah menyangkal Yesus. Dan itulah iman dia. Saya rasa orang bisa begitu. The strength, energinya, dan must be coming from Christ. Tak ada orang lain. Bahkan ketika keluarganya sudah dibunuh. Mau dibunuh dia bilang, no. Meski sendiri, tetap ku ikut. No turning back. Gak ada mundur saya. Bapak dan sisters, apa sumber kekuatan kita hari ini? Apakah Kristus menjadi sumber kekuatan kita? Waktu kita bangun pagi, kita baca firman Tuhan, kita berdoa, benarkah kita dapat kekuatan dari Kristus? Dan karena kekuatan itu kita bisa face dunia dengan semangat yang luar biasa. Kita bisa hadapi segala hal dalam kehidupan kita, karena kita tahu sumber kekuatan kita adalah Kristus. Atau mungkin sumber kekuatan kita adalah berita baik, untung perusahaan, dunia ekonominya lebih baik, perusahaan lagi berkembang, udah ketemu punya pacar, belum ngerti maksudnya, anak-anak doing well di sekolah, di kampus, di pekerjaan, pernikahan kita doing well, ministry doing well. Apakah itu sumber energi kita? Kalau itu sumber energi kita, ketika itu diambil dari kita, what will happen to your spirit? Harusnya Kristus adalah sumber kekuatan kita. Seperti Paulus yang bertahan, because Christ is his energy sources. Yang ketiga, 2 Timotius 2 ayat 15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran ini. Terjemahan bahasa yang lain, kalau NIV, Modern English Version, dia bilang adalah study to show yourself approved by God. Pikir gimana caranya kamu itu, tunjukkan ke orang kamu itu di-approve. Do your best to present yourself to God as one approved. Lakukan yang terbaik. Jadi kalau kita lihat Paulus bicara tentang hidup dia, kemudian dia bicara Yesus adalah kekuatannya, tapi dia tidak berhenti di situ. Karena dia percaya ada satu bagian yang tidak boleh hilang kalau orang tetap semangat, yaitu adalah usaha. Usaha, effort. Tidak mungkin kamu dengan saat teduh, kemudian baca Alkitab, kemudian semangat, kemudian do nothing di rumah. Gak mungkin. Semangat api itu berkobar-kobar, tidak mungkin. Tidak mungkin api itu akan muncul kalau kita hanya datang ke gereja pulang, datang gereja pulang, datang gereja pulang. Tidak mungkin. Tidak mungkin api itu datang dan kita hanya nyanyi lagu rohani di rumah, nyanyi lagu rohani di rumah. Gak mungkin. Ada namanya fake tipuan, semangat tipuan. Dia nyanyi-nyanyi, dia pikir semangat. Enggak. Karena sumber semangat adalah waktu kita bekerja, berjuang, membantu orang lain.
Mengajar orang firman Tuhan. Mengajar orang mengenal kebenaran firman Tuhan. Terlibat membantu hidup orang. Capek secara fisik, tapi jiwa kita akan diperbarui. Itu yang membuat kita dapat energinya. Tidak mungkin, brother sister, kita datang gereja tiap minggu datang ke PDA, PDG, do nothing. Terus kita bilang kita ada semangat. Nah mungkin. Hanya kalau kita berbuat sesuatu dalam kehidupan kita. Entah kita membantu orang lain, terlibat dalam pelayanan, membantu orang berkekurangan, mengunjungi orang sedang sakit, mengunjungi orang di rumah sakit, mengunjungi orang yang melayani orang berduka. Dan selalu yang kita bisa lakukan. Daripada kita hanya comfortable di rumah, nonton Netflix, nonton segala macam, kita lupa bahwa your spirit akan going down without an effort. Tanpa usaha nggak bisa, brother sister. So menurut saya Bible itu very logical. Pertama dia bicara example yang buat kita tambah semangat. Dia bicara yang kedua adalah sumber energinya must be karena hubungan dengan Tuhan. Dan yang ketiga adalah nggak bisa kita diam-diam diri doang. Do something in your spiritual life. Makanya di bagian akhir daripada pasal kedua, isinya adalah dia bilang jangan ngomong-ngomong gak jelas. Ngerti maksudnya? Karena ngomong-ngomong gak jelas itu kan bukan effortnya, ngomong-ngomong segala macam. Perkataan perdebatan yang kosong tidak bawa orang kepada kesalehan kan, tapi justru akan menjadi kayak gangguan dalam jemaat. Daripada kita ngomong sana sini ngapain gak jelas, bicara orang segala, mendingan kita pergi bantu orang lain supaya kita muncul namanya kesalehan dalam hidup kita. Allah juga bilang di ayat yang ke-19, dia bilang setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Kita harus berjuang terus keluar daripada kita punya kecenderungan kembali pada hidup kita yang lama. Kan yang lama kita kan tetap tarik kita. Gak ada namanya dosa kemudian kita bertobat hilang dalam pikiran kita, gak ada. Semua kita ingat kok, walaupun intensi ingat sudah gak ada karena memang kita sudah tidak peduli. Tapi tetap ketika kita struggle, itu kan bisa tarik kita balik. Dan semua keadaan bisa begitu. Makanya Paulus bilang dalam suratnya, do something. Berjuang, berbuat baik. Hiduplah dalam kekudusan, kata Paulus pada Timotius. Kemudian dia gambarkan tentang bejana. Dia bilang di dalam rumah yang orang kaya, konteks dia di sini ya, ada 4 perkakas atau yang dipergunakan dalam rumah tangga. Yang paling rendah dari tanah liat. Yang kedua dari kayu, perkakas dari kayu atau bahan-bahan perabotan dari kayu. Yang ketiga dari perak dan yang makin mahal dari emas. Jangan kita menjadi anggota jemaat walaupun jadi tanah liat juga gak apa-apa, brother sister. Tapi masa dari sejak jadi murid Tuhan sampai sudah 30 tahun kemudian, kita tetap jadi tanah liat. Untuk apa? Namanya juga tanah liat, hanya untuk dilihat-liatin orang. Maka tanah liat. Padahal harusnya jangan tanah liat, jangan dilihat, itu baru benar sebenarnya. So kita setelah jadi murid, kita gak growing apa-apa. Ngajar orang Alkitab gak bisa, belum bisa, takut ngajar orang, takut salah, tidak berani, tidak percaya diri, masih struggle dengan jati diri. Sudah lama jadi murid, why you still struggle jadi tanah liat? Kemudian yang kedua adalah kayu. Yang ketiga adalah perak. Dan yang paling tinggi adalah emas. Ayo berjuang supaya naiknya sampai kalau Tuhan mau pakai. Jadi emas dalam jemaat. Perkakas yang dipakai untuk tujuan-tujuan mulia. Bukan berarti tanah liat salah, enggak. Tapi kalau dari kita jadi murid Tuhan sampai sekarang tetap tanah liat, something is wrong dengan kita. Secara alegori saya bicara. Something is wrong. Maka dia bilang, brothers sisters, berusaha supaya semangat itu tidak pernah padam. Ayat 23-26. Dia bilang, kalau kita jadi murid Tuhan, berubah dong dalam karakter kita. Jangan kita jadi orang yang tidak sabar. Kalau orang kita ngajar, dikatakan, ngajar itu dengan sabar, jangan apa-apa mau debat. Siapa tahu dengan kesabaran orang itu bisa dituntun untuk mengenal kebenaran. Ini kan pertumbuhan. Siapa di sini yang lahir sabar? Mungkin namanya sabar aja, namanya sabar. Orangnya gak sabar barangkali. Kan kita semua kita punya ketidaksabarannya kan. Tapi kan waktu kita menjadi murid Tuhan,
Kita mau bantu orang. Bantu orang dengan kesabaran. Berapa banyak orang yang mental Bible study-nya karena kita nggak sabar dalam mengajar. Cenderung menghakimi orang. Cenderung memarahi orang. Cenderung menegur orang. Pokoknya sabar, explain sampai orang itu ngerti. Karena dengan kesabaran itu siapa tahu orang itu akan bertobat. And effort supaya semangat kita tidak pernah padam. Hari ini 3 hal supaya kita tidak padam semangat kita dan kita tidak menyerah dalam kehidupan rohani kita. Yang pertama adalah belajar dari satu sama lain. Lihat kebaikan daripada satu sama lain. Yang kedua adalah Kristus. Dekatlah dengan Kristus karena dialah sumber kekuatan. Dia adalah energizer. Dia akan mentransfer kekuatan secara emosional untuk kita. Untuk bisa dapatkan. Dan yang ketiga adalah tetaplah berusaha. Supaya kita tidak gampang menyerah. Semoga Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.